Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya. Tanpa berbasa-basi, nggak perlu panjang lebar, kita hari ini mau langsung bahas aja ya 100 soal dan pembahasan. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Setelah kemarin kita ada beberapa materi, video tentang materi. Kalau teman-teman kelewat, boleh cek di playlist yang ada di deskripsi ini, atau boleh buka profil, kemudian ada menu beranda, kemudian video, short, live, komunitas, dan disitu ada playlist. Teman-teman boleh buka playlistnya di bagian BUMN tahun 2024, RBB BUMN 2024 ya. Yuk kita langsung bahas. Soal nomor 1, ini verbal logical reasoning ya. Oke, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kalau ada soal panjang lebar gini nggak perlu dibaca semua pernyataannya, tapi langsung dibaca di soal terakhir. Konsultasi skripsi paling awal adalah, oke, jadi ada Didi, Dono, Dini, dan Dina. Waduh, D semua nih. Kita mau kasih apa ya? Ini aja. Ini Didi, DI, kemudian Dono, O, Dini, N, Dina, A. Oke, kita sepakat ya. Ini supaya memudahkan aja. Jadi katanya Didi melakukan konsultasi pada 60 menit terakhir sebelum jam istirahat makan siang. Oke, kita tentukan. Jadi ini ada jam istirahat. Kemudian ini ada menit ke-60 sebelum jam makan siang berakhir, atau lebih gampangnya 1 jam ya sebelum jam istirahat berakhir. Kemudian ini siapa yang melakukan di sini adalah Didi. Kemudian si Dono mulai melakukan konsultasi tepat pada 120 menit sebelum Didi memulai konsultasinya. Jadi lebih dulu si Didi atau si Dono? Si Dono ya, karena 120 menit kemudian berarti 2 jam sebelum sebelum Didi memulai ya. Si Dono memulai konsultasi tepat pada 120 menit sebelum Didi memulai konsultasinya. Berarti selisih 2 jam dengan si Didi. Ini tadi 1 sebagai jamnya, berarti di sini ada Dono. Kemudian Dini melakukan konsultasi 90 menit setelah Dono. Ini yang ditanyakan adalah konsultasi paling awal adalah Dini. Di sini dibilang Dini melakukan konsultasi 90 menit setelah Dono. Dono di sini 90 menit di sini. Berarti kalau di sini ditanyakan konsultasi skripsi paling awal adalah Dini, nggak perlu dicari lagi karena Dono ini sudah lebih awal daripada Dini. 90 menit di sini ya. Oke. Jadi simpulannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nggak perlu dibaca semua soalnya. Dini melakukan konsultasinya pada pukul 10.30 siang. Ini ternyata masih nyambung tadi dengan soal ini ya. Oke. Tapi dilihat di sini bahwa di sini nggak ada menunjukkan jam nih. Katanya pukul 10.30 siang. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa ada kata-kata sebelum jam istirahat makan siang. Sedangkan kita nggak tahu jam istirahat makan siang itu jam berapa. Jadi jawaban yang benar pasti adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak ada menunjukkan jamnya ya. Baik di poin awal maupun tiap poin di soal. Oke, soal selanjutnya. Urutan mahasiswa yang melakukan konsultasi skripsi adalah Dina, Dono, Dini, Didi. Oke, kita buat ya. Tadi di sini ada jam istirahat. Jam istirahatnya di sini ya. Kemudian selisih 1 jam dari jam istirahat di sini ada Didi. Kemudian selisih 2 jam dari Didi, lebih awal si Dono. Kemudian Dini melakukan konsultasi 90 menit setelah Dono mulai berbincang-bincang dengan Bu Ani. Berarti 90 menit adalah 1,5 jam ya. Berarti di sini ini 1 jam, kemudian ini setengah. Di sini ada si Dini. Kemudian Dina memulai konsultasi pada 150 menit sebelum Dini memulai konsultasinya. 150 menit berarti 2,5 jam ya sebelum Dini memulai konsultasinya. Ini setengah jam, 1 jam berarti di sini. Di sini ada si Dina. Berarti urutannya adalah Dina benar, oke, Dono benar, kemudian Dini benar, baru Didi benar.
Kesimpulannya adalah benar. Oke, soal selanjutnya kita mulai belajar ngebut ya teman-teman. Kalau teman-teman belum masih kebingungan cara menyelesaikan soal verbal logical reasoning, boleh dicek video-video sebelumnya ya. Semoga video-video sebelumnya membantu. Saya simpulkan verbal logical reasoning itu ada 3 tipe. Yang pertama, penarikan kesimpulan dari urutan-urutan. Yang kedua, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi. Kemudian yang ketiga adalah ponens, tolens, dan silogisme. Kemudian yang selain penarikan kesimpulan dari urutan-urutan adalah soal yang sifatnya universal, kayak soal ini kan urutan nih, kayak soal ini kan universal aja, nggak ada panduan khususnya. Kemudian yang ini masih urutan. Oke, nanti ada soal-soal yang sifatnya universal, nggak perlu teori-teori yang banyak. Oke, mahasiswa yang soal selanjutnya nomor 4, mahasiswa yang melakukan konsultasi skripsi paling lama adalah Dini dalam waktu 1,5 jam. Oke, kita lihat di sini ya. Katanya Dini 1,5 jam. Salah ya, karena antara Dini dengan Didi ini selisihnya adalah 1 jam. Harusnya siapa yang paling lama yang punya waktu 1,5 jam? Adalah si Dono. Karena jarak antara Dina dengan Dono adalah 1 jam. Kemudian Dono dengan Dini adalah 1,5 jam. Kemudian Dini dengan Didi adalah setengah jam. Dan Didi adalah 1 jam. Oke, jadi simpulannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya dengan soal yang baru ya, biasanya ada dua jenis soal yang punya satu induk soal yang sama, tetapi nanti soalnya dipecah beranak pinak gitu ya, yaitu soal verbal logical dan diagram reasoning. Biasanya gitu, sumbernya satu, tapi nanti soalnya dapat digunakan untuk beberapa soal berikutnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 5. Seperti biasa, tidak perlu dibaca, langsung baca. Yang terakhir, urutan anak yang memiliki rambut terpanjang sampai terpendek secara berurutan adalah Nia, Mita, dan Nurma. Oke, Nurma kita kasih nama U, Nia N, dan Mita M. Nurma, Nia, dan Mita memiliki rambut yang panjang. Oke, namun setelah diukur rambut mereka memiliki rambut Nia lebih panjang 7 cm dari rambut Nurma. Oke, jadi anggap aja ini rambut ya, ini rambut Nia nih. Kemudian ada rambut Nurma, ini lebih panjang berapa senti? 7 cm. Di sini Nia ya. Nia, kemudian ini Nurma. Katanya Nurma memiliki rambut yang lebih pendek 5 cm daripada Mita. Berarti Mita lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Karena si rambut Nurma ini lebih pendek daripada rambut Mita. Jadi urutannya adalah yang terpanjang adalah Mita, Nurma, Nia. Kita cek. Iya, jawabannya rambut terpanjang sampai terpendek. Ya, jelas salah ya, karena Nia harusnya malah yang terpendek. Jawabannya salah. Oke. Jika setahun kemudian panjang rambut Mita menjadi lebih panjang 8 cm dari sekarang, maka kira-kira panjang rambut Nia setahun kemudian sama dengan panjang rambut Mita sekarang ditambah 10 cm. Agak belibet ya soalnya. Oke, nggak perlu bingung ya teman-teman ya. Oke, kita telah satu-satu. Jika setahun kemudian panjang rambut Mita menjadi lebih panjang 8 cm. Oke, ditambah 8 cm ya, berarti si Mita, ini Mita, rambutnya ditambah 8 cm. Berarti keseluruhan panjang rambut adalah dari selisih dengan Nita nih, karena tadi katanya dengan Nita ya, maka sebenarnya 1 tahun kemudian panjangnya menjadi 20 cm. Oke, ada apa dengan Nita? Ada apa dengan Nia? Oh sorry, selisihnya dengan Nia ya tadi. Selisih dengan Nia ini adalah 20 cm, karena tadi 7 cm ini selisih dengan si Nurma, kemudian 7 cm-nya adalah selisih Nurma dengan Nia, kemudian si Mita ini panjangnya 5 cm lebih panjang daripada Nurma. Berarti selisih dengan si Nia saat itu adalah 12 cm. Nah, sekarang adalah 12 cm ditambah 8 cm.
Kemudian, ini setahun kemudian ya, yang 20 ini adalah setahun kemudian. Maka kira-kira panjang rambut Nia setahun kemudian, panjang rambut Nia setahun kemudian, oke. Panjang rambut Nia ini ditambah 8 cm, sama dengan panjang rambut Mita sekarang ditambah 10 cm. Oke, kan ini penambahannya 8 cm ya katanya. Oke, sama dengan panjang rambut Mita sekarang ditambah 10 cm. Panjang rambut Mita sekarang kan ini nih. Ya. Ini 12 cm nih. Ditambah 10 cm. Berarti jauh banget. Nggak perlu dijawab ya. Sebenarnya jawabannya adalah salah banget karena ini penambahannya cuma 8 cm. 8 cm kalau ditambah rambut sekarang, ini kan 7 ditambah 5 sudah 12 ya. 12 tambah 10. Katanya tadi ditambah 10 ya. Kan ya kalau misalnya ditambah 10 nih. Kalau tambah 10 itu sudah 22. Jadi jauh banget bedanya. Jadi pasti simpulannya adalah oke, Oke, langsung saja ya. Yang mengikuti lomba makan kerupuk adalah anak-anak yang umurnya memenuhi persyaratan dalam kategori anak atau remaja. Pemuda-pemudi yang memenuhi syarat tersebut adalah Rudi, Nida, dan Dani. Oke, nggak perlu dibaca ya. Oke, yaitu untuk anak dan untuk remaja. Lomba makan kerupuk untuk kategori anak diikuti oleh anak umur 9-13 tahun ini maksudnya ya. Sedangkan kategori remaja diikuti oleh anak umur 14-16 tahun. Umur Rudi 3 tahun lebih muda daripada umur Ima. Oke. Ini Rudi nih. Ini Rudi nggak tahu berapa umurnya. Oke, katanya 3 tahun lebih muda daripada umur Ima. Ima berarti di atasnya Rudi 3 tahun. Ini adalah umur Ima. Kemudian, dan 2 tahun lebih tua daripada umur Nida. Kita nggak tahu ya umurnya berapa. Tapi ini ya, ini 2 tahun. Artinya Rudi lebih tua 2 tahun ya daripada umur Nida. Ini saya kasih batas maksudnya. Ini 2 tahun ya. Paham ya? Jadi ini adalah umur Nida, tapi umur Rudi ini adalah 2 tahun di atas umur Nida. Kemudian si umur Ima ini adalah 3 tahun di atas umur Rudi. Oke. Saya hapus yang ini. Kemudian Nida berumur 3 tahun lebih tua dibandingkan Dani. Waduh, saya kekecilan nih nulisnya. Saya ulang aja ya. Saya pikir pendek banget. Saya pikir pendek nih. Coba saya ulang ya gambarnya. Ini kependekan gambarnya. Ini selisihnya 3 tahun. Maaf ya. Ini umur Ima. Kemudian ini umur Rudi. Selisihnya sorry. Oke, ini umur Nida. Kemudian, Nida berumur 3 tahun lebih tua dibandingkan Dani. Ini umur si ini Dani ya. Dani dengan Nida umurnya selisih 3 tahun. Kemudian, lebih tua
Dan 5 tahun lebih muda dibandingkan umur Dian. Oke, Dian 5 tahun lebih muda. Berarti Dian sama ya dengan Ima. Karena selisihnya 5 tahun nih. Saya ulang ya. Umur Dani, Dan si Nida ini 5 tahun lebih muda dibandingkan dengan Dian. Ini kan Nida nih. Nida di sini. Nida umurnya segini, itu selisihnya 3 tahun dengan Dani. Nah, Nida umurnya segini, tapi dia lebih muda 5 tahun dibandingkan dengan Dian. Berarti naiknya 5 kan? 2 ditambah 3. Berarti di sini ya umurnya, ini adalah umur Dian. Kemudian kesimpulannya adalah umur Dani adalah batas minimal umur anak yang boleh mengikuti lomba makan kerupuk. Ya, pemuda-pemudi hanya diperbolehkan makan kerupuk. Ya. Katanya umur Dani adalah batas minimal untuk yang boleh lomba makan kerupuk. Sedangkan Dani paling muda. Kemudian yang mengikuti lomba kerupuk adalah anak yang umurnya memenuhi persyaratan dalam lomba kategori anak atau remaja. Pemuda-pemudi yang memenuhi syarat tersebut adalah Rudi, Nidan, dan Dani. Oke. Sedangkan Dani adalah batas minimal selain Dani itu umurnya di atas Dani semua. Sedangkan di sini kita nggak pernah tahu umur Dani ini berapa. Ini hanya lebih tuanya, lebih mudanya. Tetapi nggak tahu batas umur maksimal salah satu orang atau satu orang aja kita nggak dikasih tahu di sini. Jadi kita nggak tahu umur Dani berapa sebenarnya, umur Nida berapa, umur Rudi berapa, umur Ima berapa, dan umur Dian berapa. Jadi simpulannya adalah salah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Pemuda-pemudi desa yang termasuk pada kategori remaja hanyalah Dani. Sedangkan kita nggak tahu umur Dani ini berapa. Tidak ada sama satu pun yang mengatakan tentang umur ya, hanya selisih umur. Jadi ketika ada pertanyaan pemuda-pemudi desa termasuk dalam kategori remaja adalah Dani, adalah jawabannya tidak dapat disimpulkan. Karena kita nggak tahu yang masuk 9 sampai 13 tahun itu yang mana, yang masuk umur 14 sampai 16 tahun itu yang mana saja. Oke. Ya, soal selanjutnya. Anak yang memenuhi persyaratan sebagai peserta acara pemilihan Putri Indonesia adalah Ayu, Anggi, dan Shelly. Oke, A simpulannya adalah benar, B simpulannya adalah salah, C tidak dapat disimpulkan. Oke, kita bahas ya. Katanya dengan postur tinggi, calon peserta tidak memenuhi persyaratan didiskualifikasi. 5 anak perempuan yang mengikuti peserta tersebut adalah Anggi, Ayu, Vina, Shelly, dan Dina. Anak yang memenuhi persyaratan sebagai peserta acara tersebut adalah Ayu, Anggi, sedangkan di sini tidak disebutkan syaratnya berapa sentimeter, hanya dengan syarat postur yang tinggi. Sedangkan postur yang tinggi ini kita nggak tahu, kecuali di sini pertanyaannya adalah postur yang tertinggi. Pernyataannya adalah postur yang tertinggi, sedangkan di sini hanya tinggi aja, jadi kita nggak tahu yang mana ya. Jadi jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, soal nomor selanjutnya, soal nomor 10. Urutan anak yang memiliki postur paling rendah ke yang paling tinggi secara berturut-turut adalah, nah ini baru bisa kita cari jawabannya. Oke, Anggi lebih tinggi dibandingkan Vina. Oke, ini Anggi tinggi banget. Kemudian Anggi lebih tinggi dibandingkan Vina ya. Kemudian tetapi tidak lebih tinggi daripada Ayu. Oh, ini Anggi. Kemudian Ayu berarti tinggi. Kemudian Vina lebih tinggi dibandingkan Dina. Vina lebih tinggi dibandingkan Dina. Jadi Dina di sini, tetapi tidak lebih tinggi daripada Shelly. Tetapi tidak lebih tinggi daripada Shelly, dan kita nggak tahu Shelly-nya di sebelah mana. Anggap aja Shelly di sini. Kemudian Vina tidak masuk kualifikasi sebagai peserta pemilihan Putri Indonesia. Oke, Vina nggak masuk, berarti si D, Dina ini juga nggak masuk. Berarti yang masuk adalah Shelly, Anggi, Ayu. Shelly, Anggi, Ayu. Oh, ini sorry, ini tadi pertanyaan yang ini yang tidak masuk ya. Ini sekarang suruh ngurutin. Urutannya adalah Dina, Vina, Shelly, Anggi, Ayu. Oke, simpulannya adalah benar. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Jika
Pemilihan Putri Indonesia hanya berdasarkan tinggi peserta. Yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi Putri Indonesia adalah Anggi. Sedangkan di sini Ayu lebih tinggi dibandingkan Anggi. Lihat pernyataan ini bahwa Anggi lebih tinggi daripada Vina, tetapi tidak lebih tinggi daripada Ayu. Berarti Ayu lebih tinggi daripada Anggi. Jadi jawabannya kalau ditanya yang paling memiliki peluang terbesar adalah Anggi, maka kesimpulannya adalah salah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Boleh dibantu jawab dulu teman-teman, sembari kita persiapan untuk next video. Teman-teman boleh cek ya di next video. Sampai jumpa, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.